بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن عبد الله قال. Saya katakan kalau sekali dikatakan dengan secara mutlak an Abdullah berarti langsung kepada an Abdullah, atau gelarnya juga ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin itu Abdullah bin Mas'ud juga. Ibnu Ummi Abdin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa billahi ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha ma lam ri'il muslimin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia pada sumpah tersebut adalah orang yang fajir atau orang yang jahat, orang yang maksiat, orang yang berdusta dalam sumpah tersebut, agar dia mengambil sesuatu daripada harta seseorang muslim, maka dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan marah terhadapnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dosa besar bagi orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sumpah tersebut adalah sumpah yang dusta, sumpah yang tidak benar. Jadi maksudnya bagaimana? Kadang-kadang dalam mahkamah Islam ada namanya sumpah bagi orang yang mengaku sesuatu benda itu milik dia, mengaku ini benda milik saya. Jadi kalau dia mengaku mudda'i istilah dia, maka dia mesti mendatangkan bayinah, bukti, sehingga membuktikan bahwasanya milik itu tersebut adalah milik dia. Nah, orang yang mengatakan tak, sebenarnya ini aku, bukan milik kamu. Jadi ada yang yang mudda'i, mengaku, ada pula yang mempertahankan. Nah, yang mempertahankan ini, mempertahankan yang dia pegang itu, dia mesti bersumpah. Nah, kalau sekiranya dia bersumpah dan berani dia bersumpah, maka dihukumkanlah barang tersebut kepada dia, padahal barang tersebut yang dia curi. Nah, keberanian dia dalam bersumpah tersebut termasuk daripada bagian dari pintu-pintu neraka yang di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusaddaqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat. Rasul bersabda, jangan kamu benarkan ahli kitab dan jangan kamu dustakan mereka, akan tetapi katanya dalam satu ayat dikatakan walakin, dalam ayat yang lain disebutkan walakin amanu billahi, akan tetapi adalah kamu beriman. Di sini wa qulu amanna billahi, dan adalah kamu katakan aku beriman dengan Allah SWT dan apa yang Allah SWT turunkan kepada kami. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang permasalahan Israiliyat. Maksudnya bagaimana tanggapan kita terhadap Israiliyat dan kisah-kisah yang tersampaikan oleh ahli kitab. Ahli kitab adalah tergolong daripada bagian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita melihat daripada riwayat ahli kitab, benarkah kita mesti mengambilnya, atau bolehkah kita mengambil riwayat tersebut dengan secara bulat-bulat? Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita gambaran-gambaran agar kita tahu bagaimana kita mau mengambil riwayat-riwayat tersebut. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW langsung melarang untuk mengambil riwayat ahli kitab. Dalam riwayat lain pula Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengambil secara langsung. Nah, dalam riwayat lain pula Rasulullah SAW cuma mengatakan jangan kamu benarkan mereka dan jangan pula kamu dustakan mereka. Nah, jadi di antara tiga hadis tersebut kita perlu melihat bila mana
bila mana kita ambil langsung, bila mana kita tak ambil langsung, dan bila mana kita tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Nah, jadi kalau sekiranya perkara yang disampaikan orang Yahudi dan Nasrani benarnya masalah duniawi yang tidak bisa berpaut dengan agama, dan itu benar, kita ambil saja, tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau sekiranya permasalahannya itu adalah permasalahan tauhid dan sebagainya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tak perlu kita ambil. Kenapa? Karena perkara tersebut akan membawakan kepada kesesatan. Nah, perkara-perkara yang ada dalam hadis Rasulullah SAW atau dalam tafsir yang banyak terjadi, terkadang mereka sampai kepada seorang ulama yang mereka buat dalam tafsir mereka. Bagaimana kita nak buatkan? Apakah kita boleh menggunakannya? Apakah kita boleh menjadikannya sebagai bahan cerita kita? Karena terkadang dalam Al-Quran dia diceritakan tentang caranya dengan cara ringkas saja. Tapi ketika kita lihat pula dalam kitab-kitab mereka, maka kita dapatkan ceritanya panjang. Sehingga biasanya kalau panjang, maka kadang-kadang orang suka dan begitu. Ketika bicara tentang masalah tentang masalah harut marut umpamanya, tentu dalam kitab kita dengan sebutan yang singkat, tapi ketika kita melihat kepada yang lainnya, maka kita akan dapati riwayat yang begitu panjang sehingga kita akan terpancing untuk membenarkannya. Jadi bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita dengan suruhan Rasulullah SAW terhadap daripada Israiliyat adalah kita tidak boleh menyalahkan apa yang disampaikan oleh Israiliyat, benda-benda yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita menafikan apa saja yang disampaikan oleh Israel yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita tidak boleh membenarkannya. Kenapa? Karena terkadang kalau kita katakan ini benar, ternyata salah. Kadang-kadang kita katakan ini salah, ternyata itu datang dari Allah SWT. Karena sampai sekarang kita tidak mengetahui benar itu atau tidak. Kenapa? Karena kitab mereka sendiri telah ada tahrif dari zaman mereka sampai kepada zaman kita sekarang ini. Itulah yang membuatkan kepada kita tidak berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan oleh Bani Israel. Paham kan? Jadi bukan tanggapan Rasulullah. Hadis yang lainnya ada 3 perkara. Yang pertama, melarang secara langsung untuk mengambil kata-kata Bani Israel. Yang kedua, ada yang seolah-olah bukan kita diperbolehkan mengambilnya. Yang ketiga, inilah la tusaddiqu alal kitab wa la tukadzibuhum. Itu jangan kau benarkan, jangan pula kau salahkan, jangan kau dustakan. Ya. Ini kita mesti letakkan hadis-hadis tersebut pada tempatnya. Sebab itu yang dikatakan dalam kitab Mukhtaliful Hadis. Dalam kitab Mukhtaliful Hadis kita akan nampak bagaimana melihat dan memandang hadis di antara satu dengan yang lainnya agar mereka tidak saling kontradiksi atau tidak saling berlawanan. Jadi hadis tersebut tidak berlawanan, 3 hadis tersebut tidak berlawanan dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan diambil dan disuruh untuk mengambil pendapat mereka itu kepada hal-hal yang tidak berkenaan dengan tauhid, hal-hal yang tidak menyalahi daripada Al-Quran dan Sunnah dan konsep dasar Islam. Sementara larangan langsung daripada Rasulullah SAW mengambil pendapat mereka itu apabila bersangkut paut dengan tauhid dan sebagainya, dan bersangkut paut dengan benda-benda yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. An Ummi Kulthum binti Uqbah anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa al-kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nasi wa yanmi khairan aw yaqulu khairan. Tidaklah disebut orang itu pendusta apabila dia itu memperbaiki di antara orang-orang yang ada sehingga dia itu menyebarkan kebaikan atau berkata dengan kebaikan. Maksudnya bagaimana? Memang nampak dusta, tapi sebenarnya dia bukan dusta. Kenapa? Karena sebenarnya dikatakan dusta, asal ta'rif dusta itu adalah menyampaikan sesuatu menyalahi daripada hakikatnya. Itu adalah dusta. Tapi jika digunakan kalimat tersebut pada benda yang baik, maka dia bukan dianggap dusta yang jahat dan bukan dianggap dusta yang berdosa. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya seseorang di antara si Umar dengan si Ali saling tidak tegur-teguran, saling kelahi.
Nah, kita ingin agar mereka berdua itu saling tegur-teguran dan mereka bersahabat, berteman. Nah, terus bagaimana? Saya mengatakan kepada si Umar, Ali titip pesan kepada kamu dan kirim salam kepada kamu. Dan ini ada uang sedikit sama kamu, dia yang memberikan. Sudah? Maka Umar kata, terima kasih banyak, saya terima ini. Sudah? Kemudian orang itu datang kepada Ali, Umar titip pesan kepada kamu. Umar titip pesan kepada kamu dan ini makanan dia berikan kepada kamu. Nah, di sini tidak pernah Umar titip pesan kepada Ali dan juga tidak pernah Ali titip pesan kepada Umar. Siapa yang buat cerita? Kawan dia saja. Tapi dia menginginkan agar kedua mereka ini saling tegur-menegur dan saling berkawan. Dusta yang dia buat ini adalah dusta yang benar atau dusta yang memberikan pahala. Sebab dengan adanya benda tersebut akan menjadikan kedua mereka berteman kembali. Itu contohnya. عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء. Rasulullah SAW membuatkan perjanjian ultimatum, tahu yang ketika ultimatum, perjanjian perdamaian dengan orang-orang musyrik Quraisy. Jadi al-musyrikin, alif lam itu kepada alif lam ahdi dhihni, musyrikun Quraisy. Yauma Hudaybiyah ala 3 asya, pada hari Hudaybiyah dalam 3 perkara. Apa isi ultimatum tersebut? Apa isi perjanjian tersebut? Ala anna man atahu minal musyrikin raddahu ilaihim wa man atahu minal muslimin lam yarudduhu. Bahwasanya orang yang mendatangi akan Rasulullah SAW dari kaum musyrikin, yaitu apabila orang musyrik masuk Islam dan datang ke Madinatul Munawwarah, bergabung dengan Rasulullah SAW, raddahu ilaihim, maka mereka itu akan dikembalikan kepada mereka. Dan barang siapa yang mendatangi akan mereka, maksudnya orang-orang muslim yang berada di Madinah mendatangi mereka, yaitu mendatangi ahli kufar yang ada di Makkah. Umar atau dengan muslimin, yang siapa yang mendatangi mereka orang kafir daripada kaum muslim, tidaklah mereka dikembalikan kepada orang muslim. Jadi maksudnya bagaimana? Ini kan memang perjanjian yang memang kurang baik, perjanjian yang tidak adil. Bagaimana seorang muslim kalau dianya nanti kembali kepada keluarganya yang ada di Makkah, maka dia tidak dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana pula kalau sekiranya ada orang yang ingin masuk Islam dan bergabung dengan Rasulullah, datang ke kota Madinah, maka dia ditolak dan dipulangkan pula kepada kota Madinah. Benda ini sangat tidak adil sekali. Sebab itu Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, bagaimana aku ingin tulis seperti ini? Tapi ketika Rasulullah kata, ya Ali tulis, dengan secara terpaksa Imam Ali tulis butir-butir perjanjian tersebut. Kemudian apa yang terjadi dengan perjanjian tersebut? Ini yang dikatakan seorang perempuan yang diintihan, yang dicoba. Kalau sekiranya perempuan tersebut datang ke kota Madinah, maka dikembalikan ke kota Makkah kembali. Sebab apa kata Rasulullah SAW? Kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah SWT, niscaya Allah akan bukakan jalan bagi mereka. Allah akan bukakan jalan bagi mereka. Allah tidak akan diamkan mereka. Jadi ada sebahagian daripada kaum muslimin yang sudah masuk Islam berangkat ke kota Madinah, tapi Rasulullah SAW memang mesti menjaga perjanjian tersebut sehingga Rasulullah SAW tidak menerima mereka. Nah, orang-orang yang telah masuk Islam tersebut seolah mereka tersisihkan, mau ikut dengan Rasulullah tidak menerima karena mengikuti perjanjian, mau pulang ke Makkah merasakan susah. Kenapa? Karena
menghadapi daripada berbagai macam cobaan yang di Mekah, sehingga mereka pergi lari ke bagian daripada tepi pantai yang ada di Laut Merah. Ketika mereka sampai sana, mereka mengganggu perjalanan daripada kabilah-kabilah atau kabilah-kabilah yang ada yang berjalan ke negeri Syam, sehingga orang Quraisy merasa susah untuk berjalan ke negeri Syam disebabkan oleh gangguan tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi orang-orang yang Islam dengan cara bagaimana? Orang-orang yang ada daripada Quraisy mengatakan, dah biarkan sajalah mereka itu pergi ke kota Madinah. Kenapa? Daripada perjalanan ekonomi kita hancur, lebih baik kita biarkan mereka masuk ke Madinatul Munawwarah. Sehingga Allah SWT berikan bagi umat Islam yang tak Islam itu jalan keluar dan dapat bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kenapa Rasulullah mensetujui daripada ultimatum tersebut? Karena Rasulullah tahu tidak akan mungkin orang Muslim yang memang dia telah percaya dengan Allah dan percaya dengan Rasulullah SAW akan meninggalkan agamanya, akan murtad, lari kepada kota Mekah. Tidak akan mungkin. Sebab itu Rasulullah sangat yakin sekali kalau dibuatkan seperti itu tidak akan merugikan Rasulullah, bahkan sebenarnya mendatangkan berbagai macam manfaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu katanya, ya Ali, uktub ya Ali. Ali bahasa berat untuk menulisnya, tetapi Rasulullah SAW menyuruh Imam Ali untuk menulisnya. Yang kedua daripada isinya, wa ala ayyadkhulaha min qabilin, dan dia memasuki kota Mekah. Jadi hanya itu kembali kepada kota Mekah. Sebab ini hadis sebenarnya dipotong daripada hadis yang panjang sekali. Hadis ini panjang sebenarnya tapi dipotong. Dan Rasulullah memasuki kota Mekah min qabilin, daripada tahun depannya. Dengan cara bagaimana? Wa yuqima biha 3 ayyamin, dan Rasulullah berada di kota Mekah selama 3 hari 3 malam. Wala yadkhuluha illa bijulbanis salasila, dan tidak ada yang masuk ke dalam kota Mekah kecuali dengan apa? Dengan pedang yang bersarung saja, wal qausi, dan panah, wa nahwi, dan seumpamanya. Jadi maksudnya macam mana? Maksudnya tadi Rasulullah datang ke kota Mekah dengan peralatan yang terbatas, bukan dengan peralatan yang berat. Sebab kalau Rasul datang ke sana dengan peralatan yang berat, berarti untuk perang, bukan untuk apa? Untuk melaksanakan umrah. Jadi, Muhammad katanya, tahun ini kamu tidak boleh pergi umrah. Kenapa? Karena tahun ini kami tak inginkan kamu pergi umrah. Tahun depan boleh kamu pergi umrah, dan kami akan keluar daripada kota Mekah. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang melaksanakan umrah, penduduk kafir yang ada pada bagian Mekah, mereka mengeluarkan diri mereka lari kepada tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena takut mereka nanti andai kata melihat daripada ibadahnya Muhammad SAW, mereka akan masuk kepada agamanya Muhammad SAW. Sebab itu disuruh dan dipinta kepada seluruh penduduk kafir agar mengosongkan kota Makkah apabila sampai Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW melaksanakan ibadah 3 hari 3 malam di Makkah Al-Mukarramah. Wa nahwihi, dan seumpama keduanya, faja'a Abu Jandal, maka datanglah Abu Jandal, yahjudu fi quyudihi faraddahu ilaihim. Datanglah Abu Jandal yang berjalan dengan satu kaki, fi quyudihi, pada ikatan dia, faradduhum ilaihim, maka dikembalikanlah dia itu kepada mereka. Jadi Abu Jandal datang kepada Rasulullah, dikembalikan kepada mereka, dikembalikan kepada orang kafir Quraisy. Tapi Abu Jandal ini yang dikata-kata tu, Abu Jandal dengan kelompok-kelompoknya buat apa? Buat berbagai macam cara agar tidak kembali ke kota Mekah. Mereka mengambil tempat di mana? Di bahagian daripada pesisir pantai, dan mengganggu lewatnya kapilah-kapilah perdagangan daripada orang Quraisy. Sehingga Allah SWT membukakan jalan bagi mereka sehingga mereka dapat bergabung kembali dengan umat Islam.
An Sa'd bin Abi Waqqas qala ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana bi Makkah wa huwa yaqra'u an yamuta bil ardi allati hajara minha. Qala, berkata dia Rasulullah, maksudnya yarhamullahu ibna Afra. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah usi bi mali kullihi, qala la. Qultu fasatru, qala la. Qultu al-thuluthu, qala fa-thuluthu wa-thuluthu kathirun innaka intada wa rasataka aghniya'a khairun min an tada'ahum 'alatan takaffafuna an-nasa bi aydihim wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atika wa 'asa Allahu an yanfa'aka wa yantabi'u bika nasun wa yadurru bika akharuna walam yakun lahu yawma idzin illa ibnatan walam yakun lahu yawma idzin illa ibnatun. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku dalam keadaan aku sakit dan saya di kota Makkah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit, ya, dan Rasulullah SAW menjenguknya. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk orang kaya. Wa huwa yakrahu, dan dianya Rasulullah SAW tidak menyukai seseorang yang sudah pernah berhijrah meninggal di kota Mekah. Seorang seperti apa? Kalau dia meninggal di kota Mekah, seolah hijrahnya atau pahala hijrah tersebut hilang. Kemudian Rasulullah bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Ibnu Afra, itu Sa'd bin Abi Waqqas. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mau berwasiat dengan hartaku semuanya. Ini sekarang ini aku punya harta, aku ingin wasiatkan hartaku ini kepada orang lain, ya, dengan seluruh harta. Bagaimana Rasulullah? Walala, tidak boleh begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya wasiat tidak boleh kita berikan ke seluruh harta kita, ya? Dalam mazhab ini tidak dibenarkan kalau kita wasiatkan seluruh harta kita kepada orang lain. Jadi kita mesti kembalikan kepada apa? Warisan kita. Qultu fasyatru, setengahnya Rasulullah. La, kata Rasulullah, tidak dibenarkan juga kita memberikan wasiat setengah daripada harta kita. Qultu, maka aku berkata as-sulusu, kalau sepertiga ya Rasulullah. Kata dia as-sulusu fas-sulusu katsir, yang sepertiga itu banyak sekali. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau sekiranya kita, ya, memberikan wasiat kepada orang lain dengan sepertiga diperbolehkan, itulah batas yang paling banyaknya. Lebih daripada itu tidak boleh kita memberikan wasiat kepada orang lain. Ya? Kenapa katanya banyak? Innaka intada, sesungguhnya kamu jikalau meninggalkan warisan kamu semuanya dalam keadaan kaya, itu lebih bagus daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, yang mereka nanti akan meminta-minta kepada manusia. Nah, katanya kamu tinggalkan anak kamu tinggalkan istri kamu dalam keadaan kaya, itu lebih bagus daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka saling, ya, meminta-minta kepada orang lain. Dan sesungguhnya kamu, walau bagaimanapun kamu infakkan harta kamu itu, maka adanya itu adalah sedekah, ya. Sehingga walaupun suapan, ya, yang kamu angkatkan kepada mulut istri kamu, kau angkatkan suapan, ya, makanan kepada mulut istri kamu, katanya, maka itu juga termasuk sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kamu, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kamu sehingga kamu dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan memudahkan orang lain, kata Rasulullah SAW. Yaitu siapa orang lainnya? Muslim. Semoga dengan panjangnya umur kamu dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dan kalau panjang umur kamu akan memberikan mudarat kepada orang muslim. Nah, jadi hidup di dunia ini kan begitu. Kita jadi orang yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan mudarat kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat.
Kita di sini ceritakan kepada kita tentang perlunya wasiat. Awal pertama sekali wasiat ini wajib. Kemudian setelah itu ditukar atau dimansuhkan sehingga wasiat ini bukan lagi wajib. Maka setiap orang hendaklah dia meninggalkan wasiatnya di bawah bantalnya. Jadi andai kata kita ingin wasiat, maka silakan wasiat, dan tidak boleh kita melebihi daripada sepertiga harta pada wasiat kita. Jikalau wasiat kita baik, maka wajiblah bagi ahli keluarga untuk melaksanakan wasiat kita. Tapi jikalau wasiat kita tersebut menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh menjalankan wasiat tersebut. Ya, yang dikata dia wasiatkan seluruh hartanya, maka tidak boleh dilaksanakan. Bagaimana untuk menjalankannya? Kita jalankan dengan sepertiga wasiat, sepertiga hartanya saja. Dan kalau dia berwasiat, kalau aku nanti mati, maka jangan sholatkan aku, maka kita tidak mendengarkan perkara tersebut. Atau kalau sekiranya aku mati nanti, maka hendaklah aku umpamanya dibakar. Tak boleh kita bakar mayat. Itu adalah wasiat yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi ada cerita tentang hadis dari Sahih tentang seorang laki-laki minta bakar. Ya, ini syariat yang sebelumnya. Jadi dalam syariat kita tidak boleh kita dibakar. Kenapa? Karena dia kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mematahkan tulang orang yang telah meninggal sama halnya dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau sekiranya seseorang itu meminta agar dia dikuburkan ke baki? Kalau memungkinkan dan memiliki uang yang banyak, maka wasiat tersebut mesti dilaksanakan. Padahal kan kebanyakan ulama mengatakan kalau seseorang meninggal dunia, maka wajib dia dikuburkan pada tempat dia dan tidak boleh dipindahkan ke yang lainnya. Itu yang ulama mengatakan tidak boleh kita pindahkan kepada yang lainnya. Contoh, si Polan meninggal dunia di Johor, kemudian dia meninggal dunia mesti dikuburkan di Johor, jangan dikuburkan ke Kelantan. Jadi kalau sekiranya ada keluarganya yang memindahkannya, maka keluarga tersebut yang berdosa. Apalagi jika sekiranya sesuai dengan wasiatnya. Apakah perlu kita melaksanakannya atau tidak? Ini para ulama mengatakan tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena wasiat tersebut bersalahan dengan apa yang disediakan. Ya. Kecuali kalau sekiranya wasiat tersebut mengatakan kalau aku meninggal dunia maka kuburkanlah aku di Mekah atau di Madinah. Nah, ini kita mesti melaksanakannya kalau sekiranya ada duit. Kalau nggak ada duit bagaimana pula? Ya kan? Dia buat begitu. Kalau aku mati, maka kuburkanlah aku di Madinah, di Baqi. Dia ini orang miskin, keluarganya juga orang miskin. Makan pun kadang-kadang satu hari 2 kali tidak makan. Macam mana mau kita buatkan wasiat tersebut? Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallah, berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah turunkan ayat wa anzir ashirataka aqrabin, dan hendaklah kamu peringatkan kerabat-kerabat dekat kamu. Qala, berkata dia, ya ma'asal Quraisy, atau kalimatan nahwahu. Rasulullah berkata, wahai ma'asal Quraisy, atau ya, ada kalimat seumpamanya, istaru anfusakum, hendaklah kamu bebaskan diri kamu, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak mampu menolak kamu daripada apa yang Allah berikan atau apa yang Allah Subhanahu wa taala adabkan kepada kamu. Asalnya la ughni ankum minallahi syai'a, ya, saya tidak terkaya daripada diri kamu daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan saya tak mampu untuk menolak adab Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Kalau Allah sudah marah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suka, maka saya tak mampu untuk menolak kemarahan kamu walaupun saya seorang nabi. Ya Bani Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tak mampu menolak daripada kamu apa yang apabila Allah Subhanahu wa taala marah pada sesuatu. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyatu ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali, minta kamu daripada saya daripada harta-harta saya. Ma syi'ti, apa yang kamu kehendaki. La ughni anki minallahi syai'a,
aku tak mampu menolak daripada kamu apa yang Allah SWT timpakan terhadap kamu. Jadi di sini adalah salah satu kata-kata Rasulullah SAW kepada keluarga Rasulullah SAW ketika Rasulullah sampaikan misi dakwahnya ya, dengan secara terang-terangan. Dikumpulkan semua keluarganya, termasuk juga yang namanya Abu Lahab. Rasulullah sampaikan di mana? Di Jabal Abu Kubais. Menurut cerita para ulama, Jabal Abu Kubais itu termasuk jabal yang memiliki banyak sejarah. Tapi sayang Jabal Abu Kubais ini dijadikan sebagai istana sehingga orang awam tidak boleh lagi ke sana. Jabal Abu Kubais adalah tempat yang makbul doa. Disitulah Nabi Adam AS diturunkan dan kalau kita katakan Hajar Aswad ini turun di situ. Nah, sehingga Allah SWT memberikan ya kemuliaan terhadap Jabal Abu Kubais. Yang Jabal Abu Kubais kalau kita tengok Mekah, di sebelahnya itu ada bukit, ada bangunan. Sekarang tidak ada bangunan yang paling dekat dengan Masjid Mekah kecuali Jabal Abu Kubais. Di atasnya itu istana. Ya, dahulu Jabal Abu Kubais itu tempat daripada persulukan dikir-dikir. Laksamana di situ ada, Sazul di situ ada. Tapi setelah datangnya Wahabi, mereka ambil tempat tersebut dan mereka jadikan tempat mereka. Padahal tempat itu semuanya adalah wakaf, tanah pewakapan, jadi ke istana. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaumku, jika sekiranya aku kabarkan kepada kamu dari bawah gunung ini, katanya, dari bawah gunung ini ada kuda, yakinkah kamu? Mereka kata yakin. Oke, sekarang saya ingin sampaikan kepada kamu misi saya, yaitu saya ingin menunjukkan kabar kepada kamu agar kamu percaya dengan Allah SWT, yakin dengan Allah SWT, beriman dengan Allah SWT. Lantas apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, walihada jama'atana, kata Abu Lahab. Celakalah kamu Muhammad, apakah sebab ini kau kumpulkan kami? Maka Allah SWT turunkan kepada Abu Lahab ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini cemoohan, cercaan Allah SWT kepada Abu Lahab. Laknatullah alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badnatan. Faqala irkabha. Faqala ya Rasulullah innaha badanatun. Faqala irkabha wailaka aw waihak bithaniyati aw bithalithati. Jadi katanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang dia mengiringi untanya yang gemuk. Ini ketika waktu berjalan untuk ke Mekah musim haji. Faqala, berkata Rasulullah, irkabha. Ini unta kalau sekiranya kamu tengok begini tidak kau gunakan untuk apa? Dan Rasulullah kata irkabha, manfaatkan dia, naik dan tunggangilah dia. Faqala, maka berkata ya Rasulullah, ini unta barnah, dianya agak bungkus sedikit, tidak pantas menaiki, katanya. Faqala, maka kata Rasulullah irkabha wailak, tunggangi dia, celakalah kamu, kata Rasulullah. Tak mau mendengarkan kata-kata Rasulullah SAW. Au waihak, syak rawi, waihak, celakalah kamu. Bithaniyati au bithalithati, pada kali yang kedua atau yang ketiganya. Ya. Jadi seorang kita mengajak kepada kita, apabila kita memiliki sesuatu maka hendaklah kita ambil manfaatnya. Kita punya kereta, kita punya motor, tapi kita tak naik, kita tetap pegang motor itu salah satu budaya yang mubazir. Jadi apabila kita memiliki barang atau benda, maka kita mengambil manfaat dari benda tersebut. Ali bin Abbas anna Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Daripada Abdullah bin Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia padahal dia tidak hadir dalam ketika itu. Jadi dikatakan Sa'ad bin Ubadah tidak hadir atau tidak ada pada waktu meninggal ibunya. Faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasul, ibu saya meninggal dunia dan saya ini tidak berada di sisinya. Ayamfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah memberikan manfaat sesuatu yang jikalau aku bersedekah dengannya daripada ibu saya tersebut?
Qala na'am. Berkata Rasulullah SAW, iya. Ada semua situ. Apa? Fa inni ushiduka. Hah? Ushiduka ajmal khalqi. Di sini hilang, tidak ada. Qala titik langsung hilang ya. Katanya berkata Sa'ad Ubadah, fa inni ushiduka, dan saya minta saksi kepadamu ya Rasulullah, anna haiti al-mihrab, bahwasanya kebun saya ini yang namanya al-mihrab, sedekatun 'alaiha, sebagai sedekah. Sedekah di sini adalah wakaf ya. Sedekah di sini adalah wakaf, sebagai sedekah atasnya. Jadi sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, as-sadaqatu jariyah, al-ilmu yantafi'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu." Jadi, apakah dapat mendapatkan pahala apabila kita memberikan sedekah atas dasar atau atas nama orang yang telah meninggal dunia? Maka orang tersebut dapatkan pahala, dan orang yang meninggal dunia itu juga dapatkan pahala. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Jadi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Bagaimana kita memahami ayat tersebut? Oh, inqata amaluhu, domir itu kembali kepada amalnya yang si mati. Maknanya dia tidak akan mampu beramal lagi. Orang yang meninggal dunia tidak akan mampu beramal lagi. Tapi apakah amal orang lain sampai kepada dia? Yang terputus amal dia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, amalnya siapa? Yang mati. Maknanya yang mati ini tidak akan mungkin beramal lagi. Tak akan mungkin dia bangkit daripada kuburannya kemudian dia beramal. Kalau kita lihat orang seperti itu, mungkin kita akan lari, kita katakan orang itu adalah apa? Hantu, kan gitu. Nah, yang dipermasalahkan adalah orang yang meninggal dunia, amalnya tidak akan mungkin dia beramal lagi. Tapi tidak menutupkan kemungkinan orang yang beramal, amalnya tersebut sampai kepada orang yang telah meninggal. Sudah sampai kepada orang yang meninggal. Bagaimana? Yang pertama kita tengok sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah, sedekah dia, wakaf dia, itu amal dia itu. Bukan amal orang lain, amal dia. Saya punya barang, saya punya kebun, saya wakafkan. Saya apakan? Saya wakafkan. Nah, wakaf yang saya telah wakafkan tersebut mengalir pahalanya sampai bila-bila masa. Bukan amal orang lain. Nah, bukan amal orang lain. Yang kedua, ilmu yang yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu juga amal dia, bukan amal orang lain. Maksudnya bagaimana? Saya ajar si Polan, ketika saya ajar beliau, maka dia itu ya menjadi alim. Nah, orang yang alim ini akan mengajar kembali dengan ikhlas sehingga ya mendapatkan pahala. Berputar terus seperti itu. Nah, amal saya yang tadi ini terus berlanjut. Berarti kan amal saya bukan orang lain. Yang ketiganya, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh. Anak yang soleh. Bagaimana soleh yang soleh? Anak yang soleh berdoa, ini juga amal dia, bukan amal soleh yang daripada anak yang berdoa tersebut. Bagaimana maksudnya? Kalau tidak karena tarbiyah ibunya atau ayahnya, tak akan jadi anak soleh. Betul tak? Jadi disebabkan oleh tarbiyah ibu atau tarbiyah ayah, maka jadilah ini anak yang soleh. Nah, ketika dia jadi anak yang soleh, maka dia berdoa kepada ibunya. Kenapa berdoa kepada ibunya? Karena hasil daripada tarbiyah dan pendidikan ibunya. Berarti ini amal daripada siapa? Amal daripada ibunya atau ayahnya. Jadi di sini menceritakan tentang amal yang si mati tersebut, bukan amal orang lain. Sementara ada lagi hadis yang lain menceritakan tentang amal orang lain yang dihadiahkan kepada orang yang mati. Nah, jadi jangan salah.
banyak orang salah dengan mengembalikan domir amaluhu itu kepada orang lain. Salah. Jadi dia buatkan katanya cuma ini saja yang boleh, yang lain tak boleh. Itu salah. Karena idza mata ibnu adam in qata amaluhu, hunya itu kembali kepada orang yang mati. Berarti orang yang tak mati itu mampu sampai pahalanya kepada orang yang mati. Paham? Contohnya yang tadi, ya. Contohnya apabila seseorang bersedekah kepada kepada Allah SWT dari untuk pahalanya untuk ibu dia, untuk ayah dia. Ini amal siapa ini? Anaknya, bukan amal orang yang meninggal tersebut. Nah, kalau yang meninggal sedekahun jariyah itu adalah amal dia disedekahkan. Ini ulama kata sedekahun jariyah adalah wakaf. Ini tanah aku wakafkan. Jadi selama tanah ini ada, dapat pahala. Sudah? Selama tanah ini dimanfaatkan, dapat pahala. Nah sekarang ini amal anak dia, bukan amal dia. Ya Allah, aku niatkan ini pahala, kalau ada pahalanya diberikan kepada ibuku sampai. Ada juga yang ibadah, contoh umpamanya haji. Rasulullah SAW ditanya bagaimana haji. Apakah boleh saya menghajikan orang tua saya? Kata boleh, berarti boleh juga sampai kepada orang tua. Dan banyak lagi amal-amalan yang lainnya, yang sampai kepada si mayit. Termasuk juga bacaan Al-Quran. Al-Quran sampai kepada mayit lebih-lebih sebagaimana kata Imam An-Nawawi, andaikan kamu mendoa, dengan tawassul dengan amal yang soleh, maka insya Allah Ta'ala tidak ada lagi khilafnya. Tidak ada lagi apa? Sampai tak sampai kita boleh bicarakan. Sampai tak baca Quran kepada mayat. Zaman dahulu ulama-ulama semuanya hanya membicarakan tentang sampai tak sampainya. Kalau sekarang mereka rubah permasalahan, apakah membaca Al-Quran itu bid'ah atau tak bid'ah? Dan terbalik. Sama seperti perubahan masalah tawasul. Dahulu tawasul ini permasalahan fikih. Sekarang ini pula berubah tawasul dalam masalah akidah. Jadi siapa yang tawasul kafir? Nah, dahulu tidak seperti itu. Permasalahannya boleh tak, tidak bolehnya tawasul tak seperti itu. Ikhtilaf ulama, ada yang boleh, ada yang tak. Hanya permasalahan fikih saja. Tapi sekarang puak-puak Wahabi masukkan masalah tawasul ini kepada apa? Kepada masalah tauhid. Siapa yang bertawasul kafir, siapa yang tidak bertawasul berarti tidak orang yang muwahhidun. Itu jadinya. Demikian juga dengan masalah yang dahulu. Imam Syafi'i ketika mengungkapkan bahwasanya bacaan Al-Quran kepada si mayit itu tidak sampai, itu menceritakan tidak sampainya. Tapi orang yang buatnya itu apakah dia kata bid'ah? Tidak. Tidak pernah kata Imam Syafi'i dia itu orang yang buat bid'ah. Tidak. Jadi ulama-ulama dulu hanya mempermasalahkan sampai nggak sampainya. Kalau kamu buat silahkan, nggak mau buat tak masalah. Datang mereka zaman sekarang, kalau kau baca Quran, kau buat bid'ah dan buat haram, berubah kepada benda tersebut. Jadi, andai kata kita bertawasul, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andaikan bacaan saya ini dapat memiliki pahala yang besar, ya Allah, maka hendaklah kau sampaikan amal ini kepada si Fulan bin Fulan. Maka ini memutuskan daripada khilaf yang ada. Kenapa? Karena ijma' ulama bolehnya kita bertawasul dengan amal soleh. Ijma' ulama. Tawasul itu sebenarnya ada 4. Yang pertama, tawasul dengan asma'illahi al-husna. Tawasul kita dengan nama-nama Allah SWT. Itu ijma' ulama boleh. Yang kedua, tawasul dengan a'mal as-salih. Dalilnya mana? Ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Dalilnya dalam Sahih Bukhari Muslim, seorang laki-laki, 3 orang laki-laki yang masuk ke gua, kemudian setelah masuk ke gua rupanya tutup atau pintu gua tersebut tertutup, ya. Pintu gua tersebut tertutup sehingga mereka ketiga-tiganya bertawasul dengan amal mereka. Itu ada sepanjang sekali. Kemudian yang ketiganya tawasul dengan orang yang hidup. Dalilnya mana? Dalilnya adalah tentang tawasulnya Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah dan kepada Abbas.
Yang keempat, tawasul dengan orang yang meninggal dunia. Dalilnya juga sebenarnya banyak, kecuali Wahabi mengharamkan dan bahkan mengatakan syirik bagi orang yang bertawasul dengan orang yang meninggal dunia. Mereka membedakan antara yang hidup dan yang mati. Nah, padahal yang mati dengan yang hidup sama saja, tidak ada bedanya. Yang mati dengan yang hidup sama saja. Kalau kenapa kita bolehkan bertawasul dengan orang yang hidup? Dan mereka kata karena mereka itu masih hidup dan boleh memberikan manfaat. Tapi menurut kita orang yang telah meninggal dunia tidak memberikan manfaat, orang yang hidup juga tidak memberikan manfaat. Betul tak? Mereka kata kalau yang hidup dia boleh dorong kereta. Tengok ain syirik mereka, ain kafir mereka. Sebenarnya kenapa kita boleh tawasul dengan orang hidup? Dia kata orang yang hidup kalau kita suruh dorong kereta boleh dorong kereta. Tapi kalau orang yang mati kita suruh dorong kereta takkan mungkin. Padahal dalam akidah kita Ahlussunnah sebenarnya orang yang mati dan orang hidup sama saja. Buktinya orang yang hidup kalau tidak diizinkan Allah SWT takkan mungkin dorong kereta. Tahu tak? Demikian juga orang yang meninggal. Jadi orang yang hidup tak memberikan manfaat, orang yang meninggal juga tak memberikan manfaat. Orang yang hidup tidak memberikan mudarat, orang yang mati juga tak memberikan mudarat. Tidak? Sementara mereka melihat taksir pada orang yang hidup, itu kafir. Kalau kamu lihat seseorang yang hidup memberikan taksir kepada sesuatu, itu kafir. Paham tak? Tahu taksir apa? Satu perkara yang berhasil dibuat oleh orang yang hidup atas dasar dia sendiri yang buat. Ini orangnya kafir. Jadi kalau begitu orang sufi ini lebih kuat akidahnya dibandingkan mereka. Kenapa lebih kuat? Karena orang-orang yang seperti ini, orang-orang Wahabi seperti ini, mereka menilai orang yang hidup itu punya taksir. Padahal Allah SWT telah mengatakan, Rasulullah juga menjelaskan hadisnya, andai kata kamu semuanya berkumpul untuk memberikan sesuatu, kalau Allah sudah teruskan tidak akan memberikan mudarat, maka tak akan mampu kamu mudaratkan. Kenapa? Karena yang memudaratkan dan memberi manfaat itu siapa? Allah, bukan dia. Mana tauhid kamu yang kamu dikatakan muwahhidun? Orang yang paling kuat dengan tauhid, kamu sendiri yang memikirkan dan kamu sendiri yang mengatakan bahwasanya kamu itu yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Allah. Tengok. Orang sufi kata, tak, yang kami ini tawasul, kami tahu orang-orang yang meninggal itu tak beri manfaat dan mudarat. Orang-orang yang hidup tak beri manfaat dan mudarat. Jadi kedudukan mereka sama saja, tak ada bedanya. Paham? Kenapa kamu tawasul dengan orang hidup? Kenapa? Karena kedudukan dia kan begitu. Takkan mungkin kamu datang kepada orang yang fasik. Orang yang fasik bertawasul dengan dia. Betul tak? Ini ada tukang minum khamar, tukang berzina, bang, aku ingin bertawasul kepada bang. Namanya siapa? Namanya Mat Lepes. Allahumma inna natawassalu bi Mat Lepes. Ada begitu? Enggak akan mungkin. Karena dia bertawasul dengan orang yang hidup. Kenapa? Karena kealiman dia, kesolehan dia, kewalakan dia, kan begitu. Nah, kalau begitu bukan dengan zatnya kan? Kenapa? Karena orang tersebut bukanlah memberikan manfaat dan mudarat. Demikian juga kita bertawasul dengan orang yang mati. Bukan dengan zatnya kita bertawasul, tak, tapi dengan tingkatannya, kedudukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itu kita katakan yang mati yang hidup sama saja, tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Tengok bagaimana orang sufi, kuatnya tasawuf mereka, kuatnya tauhid mereka. Tapi orang-orang Wahabi ini kata, oh begini begitu. Ingat, orang-orang Wahabi inilah yang tauhidnya songsang. Orang Wahabi lah yang tauhidnya songsang. Kenapa kita katakan tauhidnya songsang? Apa itu songsang? Itu pas seperti anak lahir songsang, kepalanya mana kepalanya? Bukan ke bawah, kepalanya ke atas kan? Songsang. Kenapa katakan songsang? Mereka kata kita ini adalah akidah tansih. Akidah apa namanya? Tanzih. Tapi mereka sendiri yang tidak tanzih.
Sebab itu mereka tolak sifat 20. Kenapa? Karena kalau mereka menerima sifat 20, tentu Tuhan mereka tak akan di langit. Faham tak? Kalau mereka menerima sifat 20, mereka tidak akan katakan Tuhan mereka di langit. Sebab apa? Sebab sifat 20 itu mengajarkan kepada kita, ya, bahwasanya Allah itu bil kamali wal jamal. Mana-mana benda yang tidak sesuai dengan Allah SWT, la yaliku bi kamali wa jamalihi, bukan sifat Allah SWT. Kalau begitu, kita katakan Allah tidak bertempat. Kenapa? Adanya tempat tidak sesuai dengan kejamalan dan kekamalan Allah SWT. Tapi mereka kata Allah mesti punya tempat. Kenapa? Karena begitu dikatakan. Sehingga Bin Baz sendiri dalam ta'likannya, dalam kitab Aqidah Tahawiyah, pening kepala dia. Apa dia katanya? Ada tempat yang manusia tidak mengetahui. Allah bercakap dengan ainul bid'ah. Ini orang lari daripada bid'ah, ya, kembali kepada bid'ah. Bagaimana maksudnya itu? Kan dia tidak ingin jatuh kepada bid'ah, tapi ternyata dia sebenarnya lari kepada bid'ah. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran Bukhari. Dia kata apa? Ketika waktu Imam Tahawi sebutkan Allah itu tak bertempat. Nah, di bawah ta'likannya katanya apa? Banyak orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, seperti orang-orang Asy'ariyah dan sebagainya lah itu, ya, yang menganggap bahwasanya Allah SWT tidak punya tempat, dia kata. Nah, mengambil daripada perkataan si Imam Tahawi ini. Padahal sebenarnya perkataannya adalah perkataan yang ijmali, yang diperlukan untuk diperinci. Yang dinafikan oleh Tahawi bukan seperti bagaimana mereka pikirkan. Ya, kenapa? Karena makan, katanya, tempat untuk Allah, ada tempat untuk Allah SWT yang kita sendiri manusia makhluknya tidak mengetahuinya. Jadi itu dia tetapkan tempat, ada tempat yang makhluk tidak ketahui. Dia pikir setiap kita sudah nafikan benda yang tidak diketahui berarti sudah tanzih. Itu belum lagi tanzih. Paham maksud saya? Sedikit kita tahu mengenai tauhid ni. Ini pernah saya sebutkan, ini sangat penting sekali biar anda tahu masalah tauhid ni. Dia pikir apabila kita katakan tidak seperti tempat yang lain, tidak seperti tempat makhluk atau tidak diketahui, maka ada tanzih. Tengok dalam ta'liq beliau. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu berarti tanzih, kita salah. Kamu sekarang berakal enggak? Berakal enggak? Berakal. Pernahkah kamu tahu tentang akal kamu? Tidak pernah tahu, berarti sudah tanzih. Menurut Bin Baz. Pernahkah kamu tahu bagaimana rupa daripada Merkurius, Pluto, Jupiter, Uranus dan sebagainya? Pernah? Enggak pernah tahu, berarti kamu sudah apa? Sudah mentanzihkan. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Allah tidak pernah mengatakan, dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah juga tidak pernah mengatakan ada satu tempat yang kita tidak ketahui. Bid'ah. Nah, jadi itu Bin Baz lari daripada bid'ah kembali kepada bid'ah. Tapi mereka tak paham. Kenapa tak paham? Karena memang mereka tak tahu apa? Tak tahu tauhid al-kamal wal jamal. Nah, lari ke sana pula. An Anas bin Malik qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah laysa lahu khadimun fa akhadha Abu Talhah bi yadi fantalaqa bi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sampai ke Rasulullah ke kota Madinah, orang sambut Rasulullah. Tala'al badru alaina. Rasulullah tak ingkarkan ketika orang katakan tala'al badru alaina. Tapi kenapa buat Wahabi sangat benci sekali dengan kalau kita sebutkan dengan gaya-gaya, kita katakan dengan gaya-gaya balaghahnya, kemudian kita gunakan tasbih,
kau laksanakan mutiara, kau laksanakan ini, kau laksanakan ini. Orang-orang Wahabi kata, wah itu adalah syirik. La haula wala quwwata illa billah. Ini kehasatan mereka terhadap Rasulullah SAW. Sebab kalau kamu puji-puji Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kau puji Ibnu Taimiyah dengan citra tinggi-tingginya, mereka katakan kau syirik. Wallahi mereka katakan kau syirik. Tapi kalau kau puji Rasulullah SAW, mereka akan katakan kamu syirik. Begitu sampai. Coba kamu di depan orang Wahabi, sebutkan Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab dengan berbagai macam sifat yang tinggi-tinggi, padahal tidak ada sifat seperti itu. Muhammad bin Abdul Wahab bukan termasuk orang yang mujtahid, bukan al-hafiz. Tidak ada orang yang menggelarkan beliau itu al-hafiz. Tidak. Ini gelarlah dia dengan berbagai macam pujian-pujian yang banyak. Mereka semuanya Masya Allah hebat-hebat. Kamu akan sanjung. Kenapa? Karena kamu menyanjung syekh mereka. Tapi coba kamu menyanjung Rasulullah SAW di depan mereka, mereka langsung kata kau syirik. Waliyadzubillah. Ini orang belum sempurna imannya ini. Belum sempurna imannya karena dia suka memanjung syekh dia, suka memanjung pemimpin dia, tapi tidak menyanjung Rasulullah SAW. Sementara kata Iblis Salahu Khadimun, tidak ada bagi Rasulullah SAW pembantu atau pelayan. Maka datanglah Abu Talha mengambil saya atau mengambil tangan saya dan berjalanlah dia dengan saya ke Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, inna Anasan gulamun kaisun falyakhdumka. Ya Rasulullah, ini Anas seorang laki-laki atau seorang anak yang bijak dan pintar, hendaklah dia melayani kamu. Qala, maka berkata ya faqadamtuhu fi safar wal hadar, maka aku melayani Rasulullah SAW dalam keadaan musafir dan dalam keadaan apa? Berada di kota Madinah. Ma qala li bi syai'in sana'tuhu lima sana'ta, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kepada apa yang telah kubuatkan, kenapa kau buat seperti itu. Jadi Rasulullah tidak pernah katakan, Anas kau kenapa buat begitu? Tak boleh. Tak pernah. Rasulullah diam saja. Lima sana'ta hadha kata, kenapa kau buat ini seperti ini? Wala li syai'in lam asna'u lima lam tasna' hadha hakata. Jangan juga Rasulullah tak pernah mengatakan kepadaku, kepada apa yang tak pernah ku buat, kenapa kau tak buat seperti ini. Ini Anas radhiyallahu anhu berkhidmah kepada Rasulullah bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun namanya. Sehingga Anas radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, mendengarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian Anas radhiyallahu anhu melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap Anas. Tengok akhlaknya bagaimana terhadap pembantu atau pelayan. Tidak pernah Rasulullah memarahi Anas, tidak pernah Rasulullah mengatakan, Anas kenapa kau buat begitu? Atau tidak pernah Rasulullah mengatakan, kenapa kau tak buat? Rasulullah hanya diam saja. Inilah akhlak ya tuan-tuan atau pemilik pembantu semestinya. Jangan yang dipukul, jangan pakai pakai setrika dipasang kepada kakinya dan sebagainya. Itu bukan akhlak Islam. Ya. Kemudian satu ketika pernah Anas radhiyallahu anhu, anak masih kecil lagi, Anas masih kecil. Kata Rasulullah, ya Anas berikan sesuatu. Pergilah Anas pergi beri sesuatu, tiba-tiba tengah jalan dia tengok anak-anak bermain. Karena jiwa anak-anak tersebut masih ada pada dirinya, maka dia pun berdiri terpacak di situ tengok orang main. Tahu nggak? Kalau kamu tengok orang main-main waktu masih kecil, ya, kira-kira kamu akan pergi tak berjalan atau kamu akan ikut juga sama mereka? Orang main guli, kau guli, kelereng, main guli, kamu ingin juga tengok mereka. Sama ada kamu bermain atau kamu tengok mereka? Betul tak? Begitulah jiwa Anas. Anas ketika waktu itu ya membeli sesuatu, kemudian dia berdiri berhenti melihat orang bermain, anak-anak kecil bermain. Dengan secara tiba-tiba datang Rasulullah SAW memegang Anas radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, wahai Anas, apakah kamu telah berikan atau telah sampaikan hajatku? Kata Anas, telah sampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita mungkin sudah dibanting, dah kurang ajar kau ya. Kusuruh kau beli ini, kau main-main di sini rupanya ya. Mau kena libas ya. Begitu mungkin kita kan. Tapi Rasulullah SAW
memiliki sifat tawadu, memiliki sifat sabar dan sebagainya. Karena Anas radhiyallahu taala anhu mengkhadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendoakan. Saya bicarakan sebelumnya 3 doa yang didoakan Rasulullah kepada Anas radhiyallahu taala anhu. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal, apakah amal yang paling afdalnya, paling istimewanya? Qala as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Di sini ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain as-salatu fi awali waqtiha. Jadi para ulama menafsirkan hadis ini kepada hadis yang lain yang mengatakan as-salatu ala awali waqtiha. Maksudnya salat pada awal waktunya itu lebih afdal. Bukan maksudnya ya, kalau kita tengok ala miqatiha berarti kita salat pada awal sampai akhir. Kan begitu? Salat pada waktunya berarti kalau kamu laksanakan awal dapat juga afdal, kamu laksanakan akhir juga dapat afdal. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan as-salatu ala awal waktiha, salat pada awal waktunya. Ada ulama kumpulkan di situ makna daripada yang paling afdal adalah kamu laksanakan salat pada awal waktunya. Jadi kalau kita salat pada akhir waktu berarti sudah tidak lagi afdal, katanya begitu. Nah, semua kultu semua ayu, kemudian apa lagi kata Abdullah bin Mas'ud, qala birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jadi berbuat baik terhadap orang tua ini adalah salah satu daripada perbuatan yang afdal. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma, dia mengatakan tak boleh, berarti bagaimana? Katakanlah kata-kata yang baik, wa qul lahum qawlan karima, perkataan yang baik, kata-kata yang bagus, adab yang bagus. Kalau orang tua kita berdiri, maka kita mesti berdiri. Jadi enggak, kalau syekhnya berdiri, dia berdiri. Tapi kalau ayahnya berdiri, dia enggak berdiri. Itu salah. Bagaimana kau buatkan kepada syekh kamu, begitu juga kau buat kepada ayah kamu. Bagaimana kau buat kepada ayah kamu,